Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Dan saya percaya dan saya berdoa terus bahwa saudara dalam keadaan baik-baik dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini saya berikan judul Gunakan Waktu yang Benar. Dan ayatnya saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Kalau saudara mempunyai Alkitab, saudara bisa buka bersama-sama dengan saya ke ayat tersebut. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini yang kita bisa belajar dari ayat-ayat tersebut, saudara, walaupun tidak terlalu panjang tapi cukup padat. Dan ini satu nasihat, satu himbauan, bahkan mungkin juga satu perintah ya kepada kita bagaimana untuk menghidupi pada hari-hari sekarang ini. Jadi dikatakan yang pertama, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa seperti orang bebal? Nah, orang bebal itu hidupnya semau sendiri. Dia tidak peduli orang lain, tidak bisa dinasehati, dan akhir hidupnya adalah kebinasaan. Nah, sedangkan orang arif hidupnya tidak sembarangan. Dia berhati-hati dalam menggunakan perkataan maupun tindakan. Juga selalu mempunyai sikap yang mau belajar. Dan akhir hidupnya adalah kepuasan bagi dirinya. Dan juga dia meninggalkan nama baik dan fondasi iman yang benar bagi keturunannya. Jadi saudara, di sini kita belajar bagaimana untuk tidak hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita tahu bahwa hari bukan semakin baik, tapi kita lihat kejahatan semakin banyak. Nah, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas mengenai hal itu, karena memang itu sudah difirmankan dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghidupi di hari-hari yang jahat ini, dan tetap hidup kita berkenan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, pertama, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Ya, sebab ayat tadi mengatakan, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama adalah kita harus hidup di bawah pemerintahan Tuhan. The final authority in our lives will be the word of God. Nah, otoritas terakhir dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tetap satu, tetap sama. Dia tidak berubah. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali belajar firman Tuhan, mengenal kehendaknya, supaya kita tahu bagaimana menghidupi atau menjalankan kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini. Jadi, kita perlu satu usaha, saudara, untuk supaya kita itu bisa mengenal kehendak Tuhan. Yang sudah pasti kita perlu waktu. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Nah, memerlukan waktu untuk mengenal lebih dalam kehidupan seseorang. Dan demikian juga, di dalam perjalanan iman kita, tidak cukup sampai hanya kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita selesai, kita selamat, dan kita tidak membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan.
Karena pada kenyataannya kita tetap harus melewati hidup ini dan banyak tantangan di depan kita. Dan kalau kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita, maka kita tetap bisa merasa aman, kita tidak menjadi cemas, tetap kita melakukan kehendaknya. Jadi perlu waktu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, perlu waktu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, kita perlu latihan. Nah, saya percaya bahwa setiap keadaan dalam kehidupan kita Tuhan izinkan terjadi untuk melatih iman kita. Ya, walaupun mungkin tidak enak, ya, tidak comfortable kejadian yang kita alami dalam beberapa minggu ini, work at home, dan seperti merubah gaya hidup kita yang biasanya sudah terbiasa dengan kehidupan yang lama. Nah, sekarang harus berubah. Nah, perlu latihan untuk mengenal, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini waktunya. Jadi lebih banyak daripada kita mengeluh, mari kita belajar, ya, mendekatkan diri kita kepada firman Tuhan, mengenal lebih lagi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Nah, saudara, paling tidak ada 3 macam orang yang kita bisa belajar dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu. Ya, maksudnya apa? Menyia-nyiakan waktu. Ya, hidupnya tidak ada tujuan. Dia hanya berfoya-foya saja, berhura-hura, ya, there's no direction, tidak ada arah dalam hidupnya. Ya, hanya hidupnya mau bersenang-senang saja. Nah, lalu ada juga macam orang yang kedua yang menghabiskan waktu mereka. Nah, mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak berbuat kejahatan, tapi juga dengan keadaan seperti ini, mereka hidup bermalas-malasan. Ya, bangun lebih siang, karena juga tidak harus ke kantor, tidak ada yang ngawasi, tidak perlu clock in, daftar hadir, dan bisa bangun lebih siang, bermalas-malasan, atau mungkin juga nonton TV berjam-jam. Ya, mungkin setelah makan tidak banyak kegiatan, nonton TV, mendengarkan berita yang tadinya harus setengah jam tapi bertambah 2 jam, 3 jam, ya, atau mungkin juga play games, ya, menghabiskan waktu, spending their time playing games, ya, menghabiskan waktu yang tidak punya nilai yang kekal. Ini macam orang yang kedua. Lalu juga ada macam orang yang ketiga yang menginvestasikan waktu mereka, melakukan hal-hal yang berguna, mempunyai nilai kekal. Dia menginvestasikan waktunya, melakukan sekarang untuk supaya dia bisa menuai di kemudian hari. Salah satu contoh misalnya apa yang dilakukan orang seperti ini adalah dia spending time with their kids, terutama kalau anak-anaknya masih kecil. Kita tahu bagaimana pengajaran-pengajaran di sekolah sekarang. Banyak yang baik, tapi banyak yang buruknya juga. Banyak yang relevan, banyak yang tidak relevan juga. Nah, nilai-nilai, the worldview yang kita harus imbangi dengan worldview daripada firman Tuhan. Dan siapa yang bisa mengajarkan kepada kita selain daripada orang tua? Ya, mereka akan menikmati pengajaran yang diberikan oleh orang tua mereka. Jadi saudara, spend time with your kids. Ya, ajar mereka membangun satu nilai sejak mereka kecil, membangun iman mereka yang kemudian hari kita akan bisa nikmati sewaktu mereka besar nanti. Ya, bangun fondasi iman yang benar. Dan salah satu yang kita bisa investasikan waktu kita adalah berdoa untuk orang. Berdoa untuk orang. Nah, belakangan hari ini karena memang work at home, ya, jadi distraction yang di luar itu tidak ada. Walaupun ada distraction di dalam, walaupun kita bekerja di rumah, tetapi distraction itu gangguan-gangguan atau distraction ini lebih sedikit, ya. Tapi lebih banyak waktu untuk kita merenungkan, mulai memikirkan, dan seringkali Tuhan mengingatkan kepada saya seseorang, atau mungkin kepada istri saya seseorang, dan let's pray for that person. Mari kita berdoa untuk orang tersebut. Kita tidak tahu apa masalahnya,
Tetapi somehow the Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk berdoa. Bahkan orang yang jauh dari kita, bahkan yang mungkin tidak terpikir oleh kita sebelumnya. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Dan kita bisa berdoa bagi orang tersebut. Kita tidak tahu hasilnya, tetapi kita tahu something is happening when you pray. Dan sewaktu kita bersyafaat, Roh Kudus bekerja. Nah, ini sesuatu hal yang kita bisa investasikan waktu kita. Nah, ini bukan berarti juga kita tidak bekerja. Tetapi setiap saat kalau Roh Kudus mengingatkan kepada kita seseorang, berhenti sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit, berdoa, dan berbahasa roh, dan minta Tuhan tolong mereka. Nah, kita tidak tahu apa kebutuhan mereka, tapi kita bersyafaat bagi mereka, dan kita intercede bagi mereka, dan tugas kita adalah menginvestasikan. Dan kita percaya bahwa kalau kita menginvestasikan waktu kita di dalam kerajaan Tuhan seperti yang sederhana ini yang kita bisa lakukan, maka hasilnya akan sangat besar. Saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang macam ketiga ini. Dan orang yang tahu waktu, you know your time. Dan menghabiskan waktunya, menginvestasikan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudara, saya akhiri dengan ini. Saya baca ada 3 kelompok orang. Dikatakan yang pertama, kelompok orang pertama adalah mereka yang membuat sesuatu terjadi. Lalu ada kelompok orang yang kedua, mereka yang menonton sesuatu terjadi. Lalu ada juga kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan saya berharap bahwa kita semua adalah kelompok yang pertama, mereka yang membuat sesuatu terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bagaimana kami perlu mengerti firman-Mu, perlu spend time, perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk mengerti kehendak Engkau bagi kehidupan kami. Dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan, kami tidak pasrah, kami tidak mau menyerah begitu saja, menunggu keadaan untuk terjadi, tapi kami mau melakukan sesuatu, Tuhan. We do something untuk merubah sesuatu. Dan apa yang kami bisa lakukan, Tuhan ingatkan kepada kami. Karena Engkau adalah Allah yang kreatif, dan Engkau bisa mengingatkan kepada kami apa yang kami bisa lakukan dengan keberadaan kami. Kami berdoa, Tuhan, aku berdoa Engkau berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pendengar, dan apapun yang mereka harus lalui selama 1 minggu ini, Engkau yang memberikan kepada mereka keberhasilan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati.